aja ya. Siap, angkat aja Bang. Siap. Ini kelihatan nggak kalau depannya di sini kelihatan ngebokong? Ya, betul Pak, betul. Ya kan? Ini Kalau flow-nya ini mesti dari sini lihatnya. Cuma saya juga tahu ini untuk cabangnya, tata letaknya. Nah ini pohon untuk stylenya apa yang mau diekspos? Ini kan sebetulnya expose root ya, Miyagari. Kalau pohon untuk pohon-pohon utuh tunggal kayak kaki gini tuh sudah tidak tidak kekar, ngambang gitu. Caranya bagaimana? Kalau bikin Miyagari ini nanggung, diangkat lagi mas saya mah. Program lagi diangkat, ditonjolin akarnya. Ininya nanti jangan terlalu dominan. Jadi begitu kita angkat lagi, yang ini terekspos. Jadi orang tuh judulnya tuh kena gitu, expose root. Ininya jangan ini. Jadi gini, kalau kita mau menampilkan ini sebagai titik poinnya, ininya jangan terlalu berat, jangan saling mengalahkan. Kalau persentase mah ini 75% lah kalau gitunya, ini 25%. Tapi dengan tatanan tetap yang indah, harus proporsi juga. Misalkan kan ada tuh di Miyagari di sini ada, turunin kepala di bawah, nggak masalah. Selama itu proporsi. Tapi misalkan itu kalau dibalik Pak, misalkan itu ngebelakangin ya. Nah, Ya. Kalau misalkan dibalik dari sini, yang mana yang dibuang ya dan gimana nantinya reposisinya Pak? Kalau saya kan ini jadi gini ya, mau dibikin pohon-pohon yang utuh, maksudnya bukan yang utuh. Kalau di sini kan yang menunjukkan ini nih kesan tua ya, kesan tua kan. Tapi juga dia enak bentuknya. Kalau tua gak enak bentuk kan gak berkualitas. Dengan muda berkualitas, nggak apa-apa kan. Kalau dari sini ya di program lagi dibikin pohon kayak gini, dipotong segini. Kalau mau program pendam, mau bikin pohon tunggal, pohon utuh segini, dihantam. Berarti depannya pindah Depannya Pak? pindah sini, buang yang ini, kembangin lagi. Ini dipilihin yang ini yang ribet-ribet ini nih. Ini kayak gini nih lihat. Ini kan kayak gini tuh malah kadang-kadang tambah ribet. Sebetulnya ini masih oke lah, masih bagus. Hanya untuk pengerjaan nanti ini ritmenya nggak kena Pak. Batangnya meliuk-meliuk, cabangnya Lurus. mestinya kita ngikutin pohon. Itu ada ritme. Begitu cabangnya gini kita mainin nih percabangannya. Jadi kalau ngerjain pohon harus ngikutin pohon katanya. Maksudnya tujuannya itu Pak. Maksudnya kita lihat pohon itu bagaimana bentuknya, ikutin bikin percabangan itu. Jangan sampai juga ada pohon tegak, kayak pohon randu dibikin pelintiran. Boleh. Seni kan bebas. Betul. Ya tapi kan seni itu juga di bonsai itu ada logikanya juga gitu. Jadi alam itu membentuk tidak secara kebetulan, tapi ada hukum sebab akibat Pak. Baik itu di pengaruh alam Pak. Ya. Ini hanya ininya aja nih. Jadi dalam penilaian prospek ada komposisi sederhana, termasuk juga percabangan. Kalau konsepnya baik, kemungkinan bisa naik lagi. Tapi ini sisi batangnya cukup lumayan lah, cukup baik. Kalau saya juga emang kemarin ada agak ribet, cuman ini. Nah gini Pak, ini Pak Ujang, misalkan ini kan pohon saing simbur, Ya. relatif dengan pasti lentur ya. Ya. Kalau misalkan disancang, ini diutamakan ini disancang. Sancang kan tahu sendiri ngelekuknya itu. Nah itu. Main cutting. Nah itu. Enggak, misalkan kalau posisinya diekstrimkan kayak gitu, itu nilai dapat nilai plus enggak? Kalau dapat nilai plus sama. Yang penting kita menekuk cabang itu sesuai dengan gerak dasar. Kan banyak sekarang sancang di sana menang apa tuh di prospek best 10 ya. Best 10 ya Pak. Bagus bikin cabangnya itu. Oh. Jadi jangan sampai pohon geraknya dinamis bikin cabangnya gini. Udah nggak kena gitu. Jadi tingkat kesulitan itu dinilai nggak? Kalau tingkat kesulitan di bonsai nggak ada sih yang spesifik Nggak ada. penilaian. Oh begitu. Nggak ada Pak. Jadi jenis anu yang Betul. Yang penting kita kan penting. lihat estetikanya Betul. secara arus logisnya itu yang berhubungan dengan estetika dan kultural juga botaniknya kita itu semua, iya kan? Penting. Siap. Terima kasih ilmunya. Oke, Ini, Pak. sama-sama. Ini kayak gini kan sampai kapan? Makanya kadang-kadang kita nilai di prospektif karena nggak ada sistem. Tapi kita coba berusaha. Bonsai itu tidak harus selalu memiliki orang-orang yang punya duit. Para pengunjung kita kadang-kadang buat gambar, maksain. Saya lebih senang dengan itu. Jadi bonsai itu nanti untuk masyarakat semua orang bisa main bonsai. Bonsai itu milik semua, ya kan? Cuma kita juga harus belajar. Itu teori itu penting. Jangan kalau kita tidak tahu konsep dan teorinya, bikin bonsai ikut-ikutan, ya apapun ditiru, mana tujuannya nggak tahu.
ya kan? Oke. Nah di gerak dasar apa di penilaian di ini tuh si juri itu kayak tukang ini sebetulnya kayak tukang ramal. Benar nggak Pak? Ada gerak dasar bagus belum tentu nanti kesannya bagus. Gerak dasar bagus, tapi pengerjaannya kayak gini. Gerak dasar misalkan bagus, tapi pengerjaannya kayak dibikin kayak gini, nantinya nggak bisa bagus. Jadi antara apa namanya ya itulah kita harus menghargai si seniman yang membuat. Oh yang ngerti makan kayak Nah, itu penghargaan senimannya itu Pak, ibaratnya gini Pak. Misalkan ini ada 2 pohon sayang simbur sama sancang, satu berdiri sama dengan posisi yang bentuk sama persis. Nah, Bapak memilih nih pohon sancang apa sayang simbur? Dengan misalkan ini perumpamaan Pak. Oh dalam kualitas yang sama. Nah, itu bagusnya. bagusnya. Biasanya gitu sih gini, ada pohon itu kan tidak pasti sama ya. Nggak mungkin bisa sama. Pasti ada perbedaan, ada kelebihannya masing-masing, ada kekurangannya masing-masing. Kita lihat pohon buah bagus, biasanya juri lihat kelemahannya. Karena dua-duanya udah bagus. Coba kalau sekarang pameran di Bintang, pohon kedua seleksi bagus-bagus. Saya biasa lihat apa kekurangan dari pohon itu. Ngapain nyari kelebihan? Jenis Pak. Kalau jenis sih sebetulnya nggak ada masalah ya? spesifik, nggak masalah mau sancang, yang penting bentuknya bagus. Ya. Sekarang gini, kalau kita main jenis, pohon apa yang bisa ngalahin Santigi? Saya pengen tahu. Coba, di alamnya 200-an tahun, dilawan dengan pohon programan, mau menyusul ke satu dan tua gimana Mas Santigi? Nggak adil dong, tapi si juri melihat tetap ke estetika, keindahan. Jadi nggak ujuk-ujuk, oh ini Santigi 200-an tahun disimpan di pot bisa juara, nggak mungkin. Karena itu nggak ada sentuhan rekayasa manusia, nggak ada karya manusia, itu karya alam, ya kan? Tuh. Ya, makasih. Oke, sama-sama. Makasih, sama-sama, makasih.